Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan tajwid ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru yang namanya idgham mutaqaribain. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan idgham mutaqaribain, alangkah baiknya kita mengingat-ingat pembelajaran yang telah lalu. Yang pertama adalah bacaan idgham mutajanisain yang kemarin kita bahas. Apa itu namanya bacaan idgham mutajanisain? Yaitu apabila ada tak sukun bertemu ta sukun bertemu ta sukun bertemu dal sukun bertemu dal sukun bertemu dha, tak sukun bertemu dal, ba sukun bertemu mim. Kita ulangi lagi. Yang dinamakan idgham mutajanisain ialah apabila ada tak sukun bertemu ta sukun bertemu ta sukun bertemu dal sukun bertemu dal sukun bertemu dha, ta sukun bertemu dal, ba sukun bertemu mim. Maka ketika itu ada dalam satu kalimat, ada dalam satu kata, maka itu termasuk bacaan idgham mutajanisain. Selanjutnya ada lagi yang namanya bahasan idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Yaitu apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Lanjut, cara membacanya adalah seperti ada tasydidnya. Contoh, saya kok lupa contohnya ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Idrib bi, saya bukakan. Faqul nadrib bi. Nah ini idrib bi ba sukun bertemu ba, ini namanya bacaan idgham mutajanisain, yaitu idgham mutamatsilain, yaitu apabila ada dua huruf yang sama ba, yang pertama sukun, yang di sini sukun, maka cara membacanya adalah seakan-akan di sini tuh ada tasydidnya. Lah tasydid di sini tuh belum tentu di semua mushaf itu ada. Ya, maka teman-teman harus tahu dan jeli dalam mencirikan bacaan apa ini gitu ya, biar bisa tahu cara membacanya. Selanjutnya kita masuk ke huruf mim sukun. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah idgham misli ma'al ghunnah atau terkenal dengan nama idgham mimi. Idgham mimi adalah ketika ada mim sukun bertemu mim. Selanjutnya ikhfa syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu ba. Yang ketiga adalah izhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Cara membacanya adalah dibaca jelas. Itu panjang, banyak sekali ini. Kemudian kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Ini kita dalam rangka biar tidak lupa. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah idgham bi ghunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Yang kedua adalah idgham bila ghunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 2, yaitu lam, ra. Yang ketiga adalah iqlab. Apa yang dinamakan iqlab? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya adalah mengganti bunyi tanwin dan nun sukunnya dengan bunyi mim sukun. Contoh, min tulisannya min ba'di dibaca mim ba'di. Yang ketiga, yang keempat, ikhfa, ikhfa yang kelima aja. Izhar halqi. Apa yang dinamakan izhar halqi? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6. Apa saja itu? Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Yang kelima atau yang terakhir adalah ikhfa haqiqi. Yang dinamakan ikhfa haqiqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Apa saja itu? Ta, kita bareng-bareng biar hafal. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sad, dad, ta, ba, fa, qaf, kaf. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15 yang saya sebutkan tadi, di ilmu tajwid dinamakan ikhfa haqiqi. Membacanya adalah seperti membunyikan huruf ng, eng. Min tahtiha ma'al sajjaja, seperti itu. Lanjut. Yang terakhir adalah ghunnah musyaddadah. Apa itu ghunnah musyaddadah? Yaitu apabila ada nun atau mim bertasydid, membacanya pasti dengung. Inna.
Lanjut. Hari ini teman-teman kita akan membahas yang namanya idgham mutaqaribain, yaitu apabila ada lam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu kaf. Cuma ini objeknya. Lam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu kaf. Lam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu kaf. Ini saja objeknya. Coba kita bahas. Cara membacanya adalah langsung dimasukkan ke huruf yang ini, karena idgham teman-teman ya. Dimasukkan ke huruf yang ini ya, artinya tanpa disertai dengung, tapi ada penekanan seperti bahasa tasydid. Baca. Perhatikan. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Lanjut. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Selanjutnya, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Wa qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Baik, kita urai, kita terlebih dahulu teman-teman, kita kuasai dulu konsepnya. Apa itu namanya idgham mutaqaribain? Yaitu apabila dalam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu kaf. Cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf yang ini, ke huruf yang hidup ini ya, dengan adanya penekanan tetapi tanpa adanya dengung. Fa in ka, bacaan ikhfa hakiki sebab ada nun sukun bertemu kaf. Kadzabu kafa qurra, namanya bacaan idgham mutaqaribain. Bacaan idgham mutaqaribain. Kenapa? Ada lam sukun bertemu ra. Cara membacanya adalah dimasukkan ke huruf ra-nya langsung tanpa ada membaca lam. Rabbukum du bacaan ikhfa idhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu zal. Dzu rahmatin wa ya tiwa, bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Ada kasratain bertemu wa wu. Lanjut. Wa qurra bacaan idgham mutaqaribain sebab ada lam sukun bertemu ra. Dimasukkan ke huruf ra-nya tanpa membaca lamnya, tapi dengan penekanan karena di sini ada seakan-akan ada tasydidnya. Tasydid di sini teman-teman, ini belum tentu di semua mushaf itu ditulis, ya. Belum tentu di semua mushaf itu tertulis, tapi walaupun tidak tertulis sekalipun itu seakan-akan dibaca. Seakan-akan ada. Irhamhu, hamhu bacaan idhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu ha. Kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Qurra bacaan idgham mutaqaribain sebab ada lam sukun bertemu ra. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qurra bacaan idgham mutaqaribain sebab ada lam sukun bertemu ra. Lam sukun bertemu ra. Membacanya adalah dimasukkan ke huruf ra-nya tanpa disertai dengung, tetapi dengan adanya penekanan. Anzi bacaan ikhfa hakiki sebab ada nun sukun bertemu za. Muza sama ya.
Muzalam mu bacaan idgham bi gunnah. Kenapa ada fathatain bertemu mim? Mubarakaw wa kawwa bacaan idgham mutaqariban idgham bi gunnah. Ini juga idgham bi gunnah teman-teman. Idgham bi gunnah, ini idgham bi gunnah, mohon maaf. Sudah agak konsen ini. Mubarakaw wa bacaan idgham bi gunnah. Kenapa ada fathatain bertemu wa alta bacaan ikhfa haqiqi sebab ada nun sukun bertemu ta. Khairul munzilin, ini sama ya, nun sukun bertemu za bacaan apa? Ikhfa haqiqi sebab ada nun sukun bertemu za. Dua ayat terakhir. Qurrabbi bacaan idgham mutaqaribain sebab ada lam sukun bertemu ra. Ingat-ingat konsepnya, lam sukun bertemu ra atau qaf sukun bertemu kaf, namanya idgham mutaqaribain. Imma bacaan gunnah musyaddadah sebab ada nun bertasydid. Turiyani bacaan itu gunnah musyaddadah sebab ada nun bertasydid. Alamna lamna bacaan idhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu nun. Nahlukum, lah ini qaf sukun bertemu kaf, qaf sukun bertemu kaf, bacaan idgham mutaqaribain. Walaupun ini qaf sukun tetapi tidak boleh dibaca qalqalah, tidak boleh mantul ya, karena langsung bertemu dengan kaf ya, makhrajnya ini sama, sifatnya juga sama, sehingga karena ini sifat dan makhrajnya sama, maka walaupun ini seharusnya dibaca mantul, tapi karena bertemu dengan huruf yang sama di makhrajnya, itu bagi orang Arab itu sulit ya, bagi orang Arab itu pelafalannya itu sulit. Maka ini mantulnya dihilangkan, kemudian dimasukkan ke huruf kaf. Alam nakhluq gitu, bacaan apa ini? Nukhluqkum, bacaan idgham mutaqaribain sebab ada qaf sukun bertemu kaf. Kummi bacaan idgham misli ma'al gunnah sebab ada mim sukun bertemu mim. Mimma bacaan idgham bi gunnah. Kenapa ada nun sukun bertemu mim? Ini walaupun ada tasydidnya teman-teman, tasydid di sini ini bukan menunjukkan bacaan gunnah. Kenapa? Karena di sini itu sebagai tanda kalau ini itu harus dibaca dengung gitu aja. Di semua mushaf, di beberapa mushaf itu tidak ditulis tasydidnya ya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati dan mencirikan, bisa mencirikan. Oh, di belakangnya ada, di depannya ada nun. Berarti nun di sini ini menjadi tanda kalau ini adalah bacaan idgham bi gunnah karena bertemu dengan mim. Ma'in mahin. Nah, ini juga sama bacaan idgham bi gunnah. Kenapa ada kasratain bertemu mim? Alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di bacaan idgham mutaqaribain dan telah kita baca juga beberapa contoh-contohnya dalam ayat yang sedikit panjang ya, dan juga kita praktekkan beberapa materi-materi yang telah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu. Alhamdulillah sampai saat ini saya yakin teman-teman sudah bisa dalam mempraktekkan dan juga sudah nyantol tentunya materi-materi yang telah kita bahas ya. Dan sebaik-baiknya orang yang belajar adalah orang yang bisa mempraktekkan dan bisa mengamalkan ilmunya. Maka teman-teman jangan malas-malas untuk mempraktekkan bacaan-bacaan tajwid. Dengan cara apa? Sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering setelah membaca Al-Quran diurai. Oh, ini bacaan ini, ciri-cirinya ini, alasannya ini. Seperti itu, biar tidak mudah hilang. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk di share. Dan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.